Baik, terima kasih. Inilah pertanyaan yang paling sulit dijawab menurutku ya. Karena kenapa? Teman-teman sudah tahu bahwasanya ketika aku masuk Islam, aku punya satu permintaan pada Allah yang kalau andaikan Allah kabulkan, itu aku udah merasa cukup banget lah. Permintaan apa itu? Persatuan di dalam Islam. Itu udah aku obrolin dari awal sampai dengan sekarang. Kenapa itu menjadi permintaanku yang paling aku mau untuk dikabulkan sama Allah? Karena belum terjadi. Karena belum ada. Di antara yang lain-lain, kita sebelum berbicara tentang pemimpin kaum muslimin yang mereka bersatu, ataupun mereka bisa berbicara influencer-influencer yang bersatu. Sebelum itu semua, yang seharusnya bersatu itu para guru. Sebelum semuanya itu harus bersatu adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka yang punya ilmu. Dan ini udah pernah kita bahas. Ketika kita bahas tentang, ingat gak aku ngasih sebuah peribahasa orang Arab. Jadi bukan peribahasa orang Arab ding, tapi sebuah perkataan ulama. Jadi ada satu perkataan ulama, al ilmu rohmun baina ahli. Sebuah ilmu itu adalah harusnya menjadi pengikat atau menjadi sebuah kasih sayang di antara para yang punya. Artinya kalau kita mau ngarep pemimpin-pemimpin bersatu, kalau kita mau ngarep orang-orang umat bersatu, yang pertama kali harus mencontohkan siapa? Ulamanya atau para guru-gurunya. Sayangnya sampai sekarang kita belum melihat itu kejadian. Di Indonesia setauku yang terakhir persatuan itu terjadi Masyumi. Setauku kalau misalnya mau baca sejarah ya. Jadi dulu ada satu grup namanya Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Di situ kaum muslimin semua gabung jadi satu. Dan akhirnya berhasil dipecah belah. Dipecah belah muncul yang sekarang kita tahu. Organisasi-organisasi kita tahu itu awalnya semuanya satu koordinasi. Nah pertanyaannya, kenapa bisa orang-orang yang berilmu ini dipecah belah misalnya, atau sampai sekarang belum untuk menjadi satu, atau setidaknya belum kita lihat kekuatannya. Mungkin para guru-guru yang lain bilang, kami sudah kok. Iya, aku juga melakukan itu dan kita berusaha untuk bisa menggabungkan diri dengan satu sama lain. Tapi belum dilihat ada kekuatan. Nah problemnya kenapa? Berarti yang dipakai bukan ilmu, tapi masih ego. Karena kalau ilmu harusnya dia menjadi pengikat di antara semuanya. Nah ego ini seperti apa? Misal, karena gua lebih dulu daripada elu, harusnya lu yang nurut sama gua. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Karena gua memang lu lebih dulu sih, tapi gua yang paling banyak. Harusnya lu ikut sama gua. Paham sampai di sini? Nah ini ego. Jadi yang dipakai bukan agama, tapi ego. Problemnya di titik itu tuh. Oke deh, gini deh Ustadz. Ya udah deh Ustadz, coba dengan yang muda-muda dulu. Sama juga, orang muda, orang tua ada egonya. Hati-hati sama orang ini. Hati-hati sama orang itu dan segala macam. Akhirnya yang dilihat bukan lagi Allah, balik lagi. Tapi yang dilihat adalah kedudukan, kita punya apa, kamu punya apa. Dan ingat hadis Rasulullah, yang pertama kali hilang di muka bumi ini ketika Allah mau ngancurin satu umat adalah ilmu dengan wafatnya para ulama. Akhirnya kalau ilmu tidak dijadikan sebagai pemutus, maka semuanya pasti akan hancur. Ini problematika sekarang. Jadi jawabannya belum ada. Koordinasi-koordinasi kecil selalu dilakukan. Aku ngobrol dengan Ustadz Hussein, aku ngobrol dengan Amar Risalah, aku ngobrol dengan setiap orang-orang yang mereka aktivis pro Palestina. Kita ngumpul kemarin sama Ayahanda Bahtiar Nasir, sama-sama memberangkatkan sumut flotila dan seterusnya. Ya cuman itu nggak cukup. Karena kekuatan kita harusnya lebih besar daripada itu. Kan gitu kan ya. Artinya nggak cukup cuma segelintir orang. Bayangin sumut flotila kemarin. Indonesia berapa kapal? Indonesia 7 kapal yang berangkat 5. Malaysia berapa? 20. Malaysia 16 atau 20, aku lupa. Pertanyaannya, Indonesia sama Malaysia berapa kali lipat banyaknya orangnya? Bukan banding-bandingin, iya kita sama-sama muslim, tapi mbok ya tahu diri gitu maksudnya. Kita tuh lebih senior dalam tanda kutip, artinya kita harus mencontohkan lebih baik kan harusnya kan. Bukan senior lantas kita ya udahlah yang junior aja dulu gitu, enggak gitu kan.
Malaysia punya kapal lebih banyak daripada kita, menginisiasi lebih banyak daripada kita. Aku juga malu ketika pas aku datang ke sana, kenapa yang inisiasi orang Malaysia ya? Bukan karena ego, tapi karena malu. Tahu nggak sih maksudnya? Apa pertanyaan Allah nanti kepada kita, orang di Indonesia? Lik, ini orang Indonesia ada 275 juta nih Lik. Kok bisa orang-orang Malaysia nggak sebesar itu tapi mereka berbuat? Betul, pemimpinnya. Enggak, kita nggak bahas pemimpin, kita bahas kita dulu aja lah. Makanya kan kemarin ini sekedar curhat dikit ya. Kemarin aku ngeliat satu postingan yang sangat menusuk hatiku juga, sedih aku jadi sebagai orang Indonesia. Jadi gini, mereka posting pidato di PBB terus bilang ini, thanks God I'm a Malaysian, tahu maksudnya? Makasih kepada Tuhan aku adalah orang Malaysia. Karena dia nggak harus nanggung malunya menjadi orang Indonesia. Ya tapi balik lagi, itu iri yang positif itu bagus. Nah, kita mencoba untuk itu, tapi kekuatannya belum cukup. Dan itu menjadi PR daripada para guru, termasuk aku. Dan aku udah bilang, semua yang terjadi sekarang, yang paling bertanggung jawab siapa? Para guru, ulama. Dari awal aku udah ngomong itu. Maka doaku yang paling aku minta pada Allah adalah persatuan umat muslim. Dan persatuan umat muslim itu pasti diawali oleh persatuan orang-orang yang punya ilmu. Itu sih, doain. Mudah-mudahan para guru kita dikasih kesehatan, dikasih kelembutan hati, dikasih terus kemudian keinginan untuk melihat lebih jauh, melihat bahwa umat ini lebih penting daripada dakwah kita masing-masing. Felix Xiao paling hidup berapa lama? 60, 70 tahun, aku juga gak mau hidup lama-lama, serius. Artinya apa? Setiap ulama, setiap guru itu hidup gak lama. Tapi umat muslim ini adalah sebuah entitas yang akan hidup sampai kapanpun. Artinya untuk bisa mengambil dan menyambut kebangkitan umat, itu memang harus ada ulama-ulama yang tidak punya kepentingan selain daripada kepentingan Islam. Doain, aku berusaha untuk itu walaupun jauh daripada sempurna. Dan aku yakin masih banyak ulama-ulama yang ikhlas. Kita mencoba untuk bisa mengadakan persatuan itu. Tapi sampai sekarang mungkin kita masih belum lulus dari bab niat. Ya berarti memang niatnya harus dibenerin dulu. Nah, lalu kalau gitu apa yang bisa jamaah lakukan? Nggak ada. Nggak ada. Karena ini bukan tugasnya jamaah. Ini tugasnya para gurunya. Ya mungkin bisa dilakukan cuma doain aja. Kira-kira gitu ya. Silahkan kalau ada yang lain. Berat juga ya Pak Ustadz. Jadi Banget. Masya Banget. Allah, karena dukungan support dari pemimpinnya, Masya Allah. Ya, yang paling buat aku stres itu adalah hal itu sebenarnya. Jadi ya mungkin ketika jamaah melihat Palestina terjajah sampai dengan sekarang, pertanyaan kan selalu sama kan, kok bisa? Kok bisa? Kita kan muslim yang paling muslim kan adalah orang yang paling banyak, negaranya ada 50, kok bisa begini? Kok bisa nggak ada yang ngobrol? Itu kan pertanyaannya jamaah kan. Kalau pertanyaan gue adalah apa? Kok bisa nih orang-orang yang berilmu tapi tidak melakukan sesuai dengan ilmunya? Paham gak sih maksudnya? Ya mungkin kan ada sesuatu yang lain pertimbangan tadi. Ada yang pertimbangannya kami paling banyak, ada yang pertimbangannya kami lebih tua, ada yang pertimbangannya kamu yang perlu aku, ada yang pertimbangannya segala macam. Yang mungkin di hadapan Allah itu sia-sia. Maksudnya ada nggak sih di dalam Al-Quran kita terus kemudian dibilang sama terus kemudian Allah atau Rasul ya. Nanti yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling banyak followersnya gitu. Nggak ada kan? Tidak. Atau yang paling tua berdirinya gitu. Tidak ada. Atau misalnya yang paling banyak anggotanya gitu. Enggak kan? Tapi yang dipertimbangkan apa? Ahsanu amalan. Yaitu adalah amal yang paling baik, yang sesuai dengan ilmu. Kan gitu. Ya silakan kalau ada yang lain. Jadi wajar Pak Ustadz, kalau kita itu pengetahuan edukasi tentang Baitul Maqdisnya ya seperti ini. Iya, aku sedih sih. Karena hanya bisa didapat di majelis, di tempat-tempat yang Betul. tidak ada di tempat yang resmi begitu. Pak. Mau tahu cerita nggak? Jadi kemarin kita baru didatengin ada seseorang ikut kajian kita tentang Baitul Maqdis. Kemarin kita ngadain di Bandung kajian tentang 3 jam tentang Baitul Maqdis 2 jam tentang Baitul Maqdis untuk pemula. Jadi semacam kayak bedah buku dari bukuku. Itu ada beberapa orang-orang yang mereka itu dalam tanda kutip belajar Islamnya sudah benar-benar dari SD sampai kuliah, sampai S2, S3 dan mereka bilang baru sekali ini mereka dapat materi tentang Baitul Maqdis seperti ini. Ya, aku merasa wajar sih. Ya karena aku secara pribadi aja ya. Aku seorang pembelajar yang mungkin lumayan akut pembelajarannya. Cuman iya aku juga baru ngerti Baitul Maqdis dari tahun 2009. Maksudnya baru ngerti, oh karena memang jarang banget dibahas. Sehingga kita tuh kayak merasa nggak terkoneksi dengan Baitul Maqdis. Beda dengan Ka'bah, itu beda banget.
Karena kita kan setiap hari dalam tanda kutip dikasih tahu itu kiblat kita, gitu maksudnya. Haji itu kayak udah kayak apa ya? Ya memang wajib sih, cuman kayak ya harus, emang harus sih. Gimana ya? Ya memenuhi kepala kita, nggak seperti Baitul Maqdis gitu maksudnya. Nggak seperti perjuangan-perjuangan yang sekarang kita tahu. Jadi ya akhirnya menjadi muslim cuma sekedar menjadi muslim tapi tidak mengerti seperti apa yang Rasul lakukan dalam rangka ketika beliau masih hidup untuk pembebasan Baitul Maqdis itu.